Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andri Iwana STMT selaku dosen pembimbing pertama saya. Yang terhormat Bapak Ridwan Setiawan STMKOM selaku dosen pembimbing kedua saya. Yang saya hormati Bapak Yusuf Mauludin STMT selaku dosen penguji di sidang kali ini. Perkenalkan, nama saya Intan Nurhayati dengan NIM 2103021. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian akhir saya yang berjudul Rancangan Supply Chain Halal berbasis Blockchain di PT Soka Cipta Niaga. Selanjutnya adalah latar belakang pada penelitian saya, yang dimana industri fashion halal yang saat ini telah menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat terutama di negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti Indonesia. Memilih produk dan jasa yang berlandaskan kehalalan merupakan tanda ketaatan seorang muslim terhadap syariat Islam. Label halal saat ini tidak hanya menjadi simbol kepercayaan bagi konsumen, tetapi menjadi tanda kehalalan suatu produk. PT Soka Cipta Niaga yang saat ini bergerak di bidang industri fashion halal penting untuk menghadapi tantangan dalam menjaga integritas distribusi produknya. Berdasarkan kondisi saat ini, PT Soka Cipta Niaga terdapat beberapa permasalahan krusial dalam sistem manajemen rantai pasoknya yang akan berdampak pada efisiensi operasional dan kualitas produk. Salah satunya yaitu belum terkomputerisasinya sistem data di perusahaan sehingga dengan pencatatan yang masih dilakukan secara manual, risiko manipulasi data akan datang terjadi. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, maka perusahaan dibutuhkan sebuah pendekatan sistematis untuk merancang model sistem supply chain halal berbasis blockchain yang sesuai dengan konteks operasional industri. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya paparkan, maka rumusan masalah pada penelitian saya yaitu bagaimana rancangan sistem supply chain halal berbasis blockchain di PT Soka Cipta Niaga dengan tujuan untuk merancang sistem terkomputerisasi yang mampu mengelola data internal secara efektif dan efisien, serta untuk memastikan keaslian status dan integritas status halal pada setiap tahap rantai pasok atau supply chain produk halal. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, yang dimana pada tinjauan pustaka ini peneliti mengadopsi beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama oleh Hidayati et al. Pada tahun 2023. Penelitian mereka menggunakan metode framework blockchain and NetBeans IDE. Mereka berfokus pada perancangan sistem yang mengintegrasikan smart contract dan blockchain pada rantai pasok daging sapi halal. Yang kedua, oleh Mugiono pada tahun 2025, metode yang digunakan yaitu blockchain oriented software and engineering yang berfokus pada perancangan sistem dalam meningkatkan transparansi dan ketertelusuran sertifikat halal untuk mengintegrasikan proses pengadaan bahan baku sampai ke tangan konsumen. Yang ketiga, oleh Novianti et al. Pada tahun 2020. Metode yang digunakan yaitu ada Unified Modeling Language yang berfokus pada perancangan sistem rantai pasok halal dengan pendekatan UML. Yang keempat, oleh Bapatla pada tahun 2024 yang menggunakan metode blockchain dan pendekatan Ethereum yang berfokus pada sistem pelancakan rantai pasok farmasi. Yang kelima, oleh Ying Liwang pada tahun 2019. Metode yang digunakan yaitu framework dan pendekatan DSR yang berfokus pada perancangan dan penerapan blockchain dalam rantai pasokan di sektor konstruksi Inggris. Berdasarkan penelitian sebelumnya, beberapa peneliti di atas sudah melakukan penelitian mengenai perancangan sistem dan rantai pasok halal. Namun, dari penelitian tersebut belum ada yang menggabungkan antara pendekatan DSR dengan BPMN atau Business Prototype Model Annotation dengan memperhatikan keempat variabel utama blockchain, yaitu ada efisiensi, kepercayaan konsumen, keamanan, dan integritas. Selanjutnya yaitu ada landasan teori. Pada landasan teori ini, saya mengadopsi beberapa teori. Yang pertama ada supply chain management, kemudian distribusi halal, kemudian manajemen distribusi, kemudian blockchain, kemudian DSR, kemudian logistik, dan smart contract. Keterkaitan penelitian saya dengan 14 body knowledge teknik industri masuk pada supply chain management dan sistem design and engineering. Selanjutnya masuk pada kerangka berpikir.
Kerangka berpikir pada penelitian saya ada 3 komponen penting. Yang pertama input, proses, dan output. Input ini berupa data yang akan diolah seperti proses bisnis perusahaan mulai dari rantai pasok atau mulai dari pengadaan bahan baku sampai ke distribusi. Kemudian untuk prosesnya yaitu dengan melakukan 6 tahap metode DSR tersebut. Yang pertama ada identifikasi masalah, kemudian pendefinisian alasan sebuah solusi, kemudian yang ketiga pengembangan dan perancangan artefak, kemudian demonstrasi, kemudian evaluasi, yang terakhir komunikasi. Tools yang digunakan pada proses ini yaitu blockchain, use case diagram, dan pendekatan design synthesis. Output atau hasil akhir yang akan dihasilkan pada penelitian ini yaitu berupa rancangan sistem supply chain halal berbasis blockchain atau input data blockchain. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Pada metode penelitian ini ada 3 tahap awal, ada 3 tahap penting. Yang pertama persiapan awal. Persiapan awal ini terdiri dari 2 tahapan. Yang pertama ada studi pendahuluan, kemudian identifikasi masalah. Kemudian tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan penelitian, yang dimana tahap pelaksanaan penelitian ini dilakukan dimulai dengan pengumpulan data, lalu pengolahan data, yang terakhir simulasi dan evaluasi. Yang tahap ketiga yaitu analisis dan pembahasan. Pembahasan yang akan dilakukan yaitu berupa pembahasan dari hasil rancangan sistem supply chain halal berbasis blockchain di untuk PT Soka Cipta Niaga. Selanjutnya masuk pada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian lebih cenderung menggunakan metode kualitatif. Karena dalam hal ini prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau kalimat, bukan berarti data yang berupa angka. Untuk pengumpulan data pada penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer bersifat data kualitatif yang diperoleh melalui observasi dan wawancara untuk mendapatkan informasi mengenai proses bisnis supply chain halal sesuai dengan prosedur sertifikasi perusahaan. Untuk data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau dapat melalui data historis dan referensi dari berbagai sumber jurnal seperti data literatur yang berupa teori konsep DSR dan prototype tool untuk memastikan blockchain pada smart contract dapat memenuhi kriteria halal. Selanjutnya masuk pada pengolahan data. Pengolahan data tersebut ada 6 tahapan metode pengolahan. Yang pertama identifikasi masalah. Tahap ini dimulai dengan mengidentifikasi masalah dalam supply chain halal. Pengumpulan data tahap ini melibatkan pengamatan terhadap proses bisnis yang sedang berlangsung dan wawancara dengan pihak-pihak terkait perusahaan seperti staf operasional perusahaan. Yang kedua, menentukan tujuan untuk solusi. Dalam menentukan alasan pemilihan solusi untuk menyelesaikan masalah, dasar utama tahap ini merumuskan solusi konseptual berupa sistem supply chain halal yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Peneliti melakukan pemetaan untuk membuat daftar kebutuhan sistem. Yang ketiga, desain dan pengembangan prototipe merupakan tahap pengembangan dan desain artefak model untuk sistem menggunakan pendekatan prototipe. Model ini dikembangkan menggunakan beberapa diagram, seperti diagram kasus atau diagram use case yang menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem dan mock-up antarmuka yang dibuat oleh Figma untuk memvisualisasikan sistem secara interaktif. Selain itu, peneliti juga merancang arsitektur sistem blockchain yang berbasis blockchain merupakan hasil dari tahap ini. Yang keempat, tahap demonstrasi. Tahap demonstrasi ini dilakukan untuk menunjukkan bagaimana artefak berfungsi dalam skenario nyata. Kemudian untuk tahap evaluasi, tahap evaluasi ini menilai kualitas dan kelayakan model yang dirancang sesuai dengan aspek-aspek meliputi kejelasan alur proses, logika interaksi antarmuka, dan kesesuaian desain arsitektur dengan kebutuhan bisnis. Yang keenam, yaitu komunikasi, yang merupakan tahap akhir dalam metode penelitian ilmu desain, yang bertujuan untuk menyampaikan kelebihan dan kekurangan
dari artefak tersebut agar dapat digunakan sebagai acuan di masa depan. Masuk pada pengolahan. Yang pertama, data yang diolah ini yaitu proses bisnis dari perusahaan melalui use case diagram. Use case diagram ini terdiri dari 3. Yang pertama, use case diagram bahan baku, kemudian use case diagram packaging, proses produksi dan warehouse finished good, dan yang ketiga ada use case diagram sistem distribusi. Lanjut, ada model konseptual arsitektur sistem, yang dimana pada model konseptual arsitektur sistem ini terdapat 3 komponen utama penting. Yang pertama ada front end, yang dimana front end ini yaitu antar muka yang diperoleh oleh user untuk mengakses aktivitas-aktivitas yang ada pada proses supply chain management. Yang kedua ada middleware, yang dimana middleware ini merupakan teknologi yang digunakan atau program yang digunakan serta database yang digunakan. Yang ketiga ada backend, yang dimana backend ini merupakan aturan-aturan sistem yang terdapat 2 penyimpanan. Yang pertama ada off-chain storage dan yang kedua ada on-chain storage. Pengolahan terakhir yaitu masuk pada prototype modeling, yang dimana prototype ini sama terdapat 3 komponen yang 3 komponen utama penting. Yang pertama ada distribusi, yang dimana distribusi ini ada beberapa 5 proses SCM terdiri dari raw material, kemudian packaging, kemudian proses produksi, kemudian warehouse finished good, dan distribusi. Kemudian untuk komponen kedua yaitu ada data entry, yang dimana data entry ini berupa input data blockchain atau input data pada tiap-tiap proses SCM seperti seperti contohnya pada bahan baku ada sertifikat asal-usul bahan bakunya atau sertifikat dari suppliernya seperti itu. Kemudian yang ketiga komponen terakhir ini yaitu ada reporting, yang dimana reporting ini merupakan gambaran akhir dari tiap-tiap si proses SCM ini untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan sudah pasti benar-benar asli dan terjaga integritas produk halalnya. Peneliti ini membuat QR barcode yang nantinya akan di-scan oleh konsumen dan si QR barcode tersebut akan ditempel pada setiap label produk. Terakhir masuk pada kesimpulan. Kesimpulan ini pada penelitian ini menjawab tujuan penelitian saya. Yang pertama, ada pengelolaan data internal yang efektif dan efisien ini dapat didukung dengan adanya data entry yang terstruktur untuk proses supply chain, mulai dari bahan baku, proses produksi, packaging, warehouse finished good, dan distribusi. Kemudian, modul data entry ini akan mengotomatisasi pencatatan data yang sebelumnya manual dan akan disimpan otomatis secara permanen dan tidak dapat dimanipulasi. Hal ini Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.